Apa aja? Iya, gimana itu, siapa yang tahu apa itu Sahih li Zatihi? Umar? Nggak ada yang namanya? Wah, bagus. Yang lain? Yang datang kemarin nanti. Coba itu sampingnya Farel. Datang kemarin kan? Nggak datang ya? Hari Senin nggak datang ya? Senin datang. Coba. Nah, hadis Sahih Zatihi itu dia yang tidak ada atau tidak ada. Oh iya ya. Tapi kemarin kita itu kemarinnya lagi ya. Follow aja ya. Ya, Sahih Zatihi itu dia yang tercapai 5 surutnya. Ya, 5 surut Sihatul hadis. Yang pertama apa itu 5 surutnya? Kemarin sudah kita bahas ini. Ya, ittisalus sanad. Rawinya itu adil, kemudian rawinya dhabit, kemudian tidak ada syudzud dan illah. Kemudian hasan li ghairihi. Apa itu hasan li ghairihi? Hasan li ghairihi itu dia hasan Sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu dia hadis hasan yang naik derajat kepada sahih ya. Karena banyaknya jalan atau riwayat yang matanya sama seperti hadis itu ya. Kemudian hadis hasan li zatihi. Apa bedanya hasan dan sahih? Kalau kalau sahih dia tercapai 5 syaratnya ya. Berbeda dengan hasan li zatihi. Kalau hasan dia ada kekurangan di dalam dhabit perawinya ya. Tidak sikoh, tidak kuat hafalnya kan, tapi agak sedikit lupa. Itu dia hasan. Kemudian hasan li ghairihi itu dia tadinya hadis dhaif yang naik derajat kepada hasan ya. Kenapa? Iya. Udah kemarin kan dhaif ditambah dhaif ya. Jika dhaifnya dhaif ringan maka dia bisa naik kepada hadis hasan li ghairihi. Ya, buka halaman ya 32. Itu yang bab yang kedua, taksimul, diartikan kalau nggak ngerti ya, taksimul khabar maqbul binisbatil amal bihi au adami amal bihi. Pembagian khabar atau hadis yang diterima ditinjau dari boleh beramal dengannya atau tidak boleh. Pembagian khobar hadis ditinjau dari bolehnya diamalkan atau tidak boleh diamalkan. Ditinjau dari bolehnya diamalkan atau tidak bolehnya. Nah, ada hadis ini, boleh nggak kita beramal dengannya? Nah, maka ini terbagi 3. Terbagi 3. Pembagiannya itu ada 3. Yang pertama muhkam, kemudian mukhtalaf,
nasikh dan mansukh. Ya, di sini ada hadis yang diterima. Hadis yang diterima itu hadis sahih ya, atau hasan. Yang diterima hadis apa aja? Sahih. Sahihnya apa aja? Sahih zati dan hasan zati dan hasan zati. Berarti ada 4. Kalau dhaif itu tidak diterima. Nah, walaupun dia sudah diterima, boleh nggak kita beramal dengan hadis itu? Isinya boleh nggak diamalkan? Maka dia terbagi kepada 3 ya. Yang pertama muhkam. Muhkam kita lihat di sini pengertiannya. Wa huwa hadis maqbul alladzi salima min mu'aradati mislih ya. Hadis yang diterima ya, yang selamat dari perselisihan apa yang semisalnya. Misalkan ada hadis ya, dua-duanya sahih, nah tapi isinya berselisih ya. Ada tarif muhkamnya, yaitu hadis yang diterima yang selamat dari perselisihan yang semisalnya. Misalkan ada 2 hadis, hadisnya dua-duanya sahih ya, tapi isinya berselisih ya, isinya konflik, maksudnya bertentangan antara satu hadis dan hadis lain, maka itu dia ada perselisihan. Tapi kalau muhkam ini dia selamat dari perselisihan itu, berarti tidak ada perselisihan di dalamnya ya. Ya, dan kebanyakan hadis yang sahih maka dia tidak ada perselisihan di dalamnya. Contohnya seperti hadis Nabi Muhammad SAW tentang hadis Jibril ya. Hadis Jibril ini hadis apa? Hadis Jibril. Masih ada yang ingat? Udah dihafal kan? Iya, hadis kedua. Siapa yang masih ingat? Lupa semua? Hah? Nggak ada yang ingat? Dulu dihafal kelas berapa? Hadis kedua. Iya, coba. Lupa. 3 tahun yang lalu. Kelas berapa ngapalnya? Oh, bukan kelas 10. Iya, itu kan disebutkan di situ tentang Islam, iman dan ihsan, dan tidak ada hadis yang berselisih dengannya, maka itu adalah hadis muhkam. Begitu juga hadis innama a'malu binniyat, itu hadis muhkam. Misalkan hadis sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bisa beri waisina darajah. Sholat jamaah lebih afdal daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Ini adalah hadis muhkam. Kenapa? Karena isinya tidak kontroversial ya, tidak berselisih. Tidak ada hadis sahih yang menyelisihinya. Itu yang pertama, muhkam. Kemudian lihat selanjutnya, yaitu mukhtalaful hadis. Mukhtalaful hadis, lihat di sini ta'rifuhu huwal hadisul maqbul al-mu'aradu bimislihi ma'a imkanil jam'i bainahuma. Dia adalah hadis yang diterima, akan tetapi al-mu'aradu ya, bertentangan dengan hadis sahih lagi ya. Contohnya, misalkan ini dari Rasul
Ini sebuah hadis yang menyebutkan sebuah hadis. Hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Tapi isinya bertentangan dengan riwayat yang lain. Bertentangan. Maksudnya bertentangan tidak bisa maksudnya isinya berbeda. Misalkan lihat di sini contohnya hadis Nabi Muhammad SAW, la adwa wala tiarah. La adwa wala tiarah. Artinya tidak ada penyakit yang menular, ya, dan tidak ada tatayur. Itu hadis muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih diriwayatkan siapa berarti? Muttafaqun alaih. Sering dengar ini? Nah, masa untuk Bukhari Muslim diriwayatkan sesuai dari Bukhari Muslim, ya. La adwa wala tiarah, tidak ada hadis yang tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada tatayur, ya. Apa itu tatayur? Daripada di akidah. Tatayur itu apa? Berbeda-beda. Kalau misalkan ada ular hitam, ya, lewat, maka nanti rupanya dia kecelakaan. Nah, itu namanya tatayur. Dan ini tidak boleh. Misalkan siang-siang ada hujan, terik matahari ada hujan, ya, berarti ada orang meninggal. Nah, itu tatayur namanya, nggak boleh kan. Nah, Nabi bersabda bahwasanya tidak ada penyakit menular dan tidak ada tatayur. Ya, di sini Nabi menyebutkan tidak ada penyakit menular, berarti nggak ada dong corona atau apalagi yang menular. Cacar air menular. Iya, nggak ada corona, kemudian nggak ada apa lagi? Misalkan TBC, ya, apa lagi yang menular? Nah, kemudian di hadis selanjutnya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, hadis yang lain, wa firra minal majdzum kama tafiru minal asad, dan larilah dari atau kaburlah dari penyakit kusta, ya, sebagaimana kamu berlari dari singa. Maksudnya penyakit kusta ini menular, paham? Harus kabur dari orang yang berpenyakit kusta. Hah? Kusta itu yang menyerang kulit, ya, nanti lama-lama putus tangannya, tapi nggak terasa sampai habis nanti. Nah, bertentangan nggak dengan hadis ini? Bertentangan nggak? Bertentangan. Kenapa? Yang satu bilang tidak ada penyakit menular, yang dua bilang suruh lari. Nah, maka ini namanya hadis yang kedua, yaitu mukhtalaful hadis. Kenapa? Karena dia dua-duanya sahih, akan tetapi ya satunya muttafaqun alaih, satunya rawahul Bukhari. Tapi apa? Tapi isinya berselisih, ya, berselisih dengan selainnya. Nah, ya di sini ta'rifnya dia berselisih, akan tetapi ma'al imkanil jam'i bainahuma, bisa digabung, ya. Dia berselisih tapi bisa digabung isinya. Bisa digabung, ya. Itu namanya hadis mukhtalaf. Boleh nggak mengamalkan? Boleh, tapi ketika sudah digabung dengan hadis lainnya, tidak boleh satu-satu, ya. Bagaimana cara menggabung dua hadis ini? Kita lihat yang bawahnya, bagaimana cara menggabung dua hadis tersebut. Contohnya, al-adwa manfiyatun wa ghairu sabitah. Yang pertama menyebutkan bahwasanya penyakit menular ini tidak ada sebenarnya, ya. Dalilnya adalah la yu'di syai'un syai'an, bahwasanya sesuatu itu tidak bisa menular, ya, penyakit itu tidak bisa menularkan selainnya. Dan hadis yang kedua, perintah Nabi untuk kabur dari penyakit kusta ini, itu adalah bab saddi az-zara'i, menutup pintu penyakit. Maksudnya
agar mereka tidak memperbanyak tersebarnya penyakit tersebut. Paham? Jadi penyakit menular itu pada hakikatnya orang sakit karena tertular itu bukan karena penyakit orang sebelumnya. Paham? Misalkan si B kena COVID gara-gara dia pernah dengan si A, dia udah positif. Nah, penyakit si B ini bukan karena 100% karena si A ini, karena dia dekat atau menularkan virusnya. Ya, yang mana pada hakikatnya itu adalah karena diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditakdirkan. Kalau misalkan si B ini nggak ditakdirkan dia sakit, dia tidak akan sakit, walaupun setiap hari dia bersama si A yang positif ini. Tapi sebabnya karena si A. Jadi sebabnya dia terjangkit COVID. Ya, tapi itu atas izin Allah dan sudah ditakdirkan jauh sebelum diciptakan. Paham? Ya, itu dia penggabungan dari hadis pertama dan kedua. Jadi penyakit cuma sebab, bukan 100% karena dia. Paham? Itu dia. Itu penggabungannya. Maka tata cara menggabungkan antara dua hadis ini adalah cara yang paling mulia jika ada hadis yang bertentangan. Ya. Contohnya lagi. Nabi Muhammad SAW bersabda, la taswabanna qaiman. Ya, janganlah kalian minum berdiri. Tapi pada saat minum air Zam-Zam, Nabi Muhammad dilihat oleh salah seorang sahabat, ya, tidak salah Umar, beliau minum air Zam-Zam berdiri. Bertentangan nggak hadis pertama dan kedua? Bertentangan. Tapi bisa digabungkan. Bagaimana cara penggabungannya? Bahwasanya, ya, sebagian ulama mengatakan minum berdiri itu makruh, ya. Ada bukan haram tapi makruh. Ada yang mengatakan bahwasanya yang haram itu jika bukan air Zam-Zam. Kalau air Zam-Zam itu boleh berdiri. Paham? Ada yang mengatakan bahwasanya boleh minum berdiri jika tidak ada tempat duduk, ya. Seperti pada saat Nabi minum air Zam-Zam, di situ kan cuma pada pasir kan, tidak ada tempat duduk. Paham? Itu penggabungannya. Misalkan Nabi bersabda, naha Rasulullah, ya, ayatakhalla ahadukum mustaqbilal kiblah atau mustadbirha, ya. Rasulullah melarang apa? Buang air menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi nggak boleh kalau misalkan buang air menghadap dan membelakangi kiblat, harus hadap kanan atau kiri, ya, menyamping. Tapi di hadis lain Ibnu Umar melihat Rasulullah buang hajat di rumah Hafsah, ya. Jadi Ibnu Umar ini ada ipar Nabi. Kenapa? Karena kakaknya Hafsah ini istrinya Nabi. Jadi serumah. Pada saat itu Ibnu Umar sedang membersihkan, membetulkan genteng, ya. Tidak sengaja melihat Nabi Muhammad, ya, tapi tidak lihat semuanya, cuma melihat kepalanya saja, buang hajat membelakangi kiblat, ya, membelakangi kiblat dan menghadap Syam, ya, berarti membelakangi kiblat. Bertentangan enggak hadis yang pertama kedua? Yang pertama Nabi melarang menghadap dan membelakangi kiblat, tapi Nabi melakukan membelakangi kiblat. Bagaimana menggabungkannya? Bisa digabungkan. Bahwasanya larangan itu jika orangnya buang hajat di khola. Khola itu tidak ada temboknya. Kalau misalkan kita di hutan, ya, semak-semak. Zaman dulu itu masih belum ada temboknya. Tapi makin kesini ada, ya, WC, ya, beberapa WC di dalam rumah para sahabat. Jadi kalau kita di WC boleh nggak membelakangi dan menghadap kiblat? Boleh. Tapi kalau misalkan di tempat terbuka, misalkan di hutan, itu tidak boleh, haram. Paham? Itu dia. Bisa, itu dia maksudnya contoh-contoh menggabungkan hadis. Paham sampai sini? Coba, ada enggak? Apa itu hadis muhkam? Muhkam. yakni
hadis yang diterima yang selamat dari perselisihan. Selamat dari perselisihan. Coba apa hadis mukhtalaful hadis yang belakangnya, belakang hadis mukhtalaf. Apa itu hadis mukhtalaf? Coba Farel, apa hadis mukhtalaf? Ya. Tahu kan? Ngobrol aja. Coba Arif. Coba Rafi, Davi ya. Ya. Mukhtalaf. Tapi bisa digabung. Nah, Mas Antum. Satu lagi sini nih. Nah, contoh hadis muhkam. Coba yang belakang. Contoh hadis muhkam yang udah saya sebutkan tadi. Hadis Jibril, nah Mas Antum. Contoh hadis mukhtalaf. Coba, ya, sampingnya Umar. Contoh hadis mukhtalaf. Diam dulu. Nah, yang lain. Tadi saya sebutkan ada 3 tadi. Tadi saya sebutkan ada 3, jangan yang di buku. Hah? Ya, tentang minum berdiri. Nah, bagaimana lafaz hadisnya itu? La tasrobanna qaiman. Nah, kemudian di sini disebutkan bagaimana cara kita menanggulangi ada dua hadis yang bertentangan. Kalau bertentangan ini mau nggak mau kita masuk ke pelajaran fikih ya, karena banyak hadis yang bertentangan di permasalahan fikih ya. Ta'arud, salah. Itu yang ke 2, 3 di bawah. Ya, di bawah yang di sini tulisannya al-maqbulah al-muta'aridah. Ya. Yang sebelum akhir itu. Yang ada poin 1, 2, 3-nya. Nah, itu pada hakikatnya maksudnya adalah at-ta'arud bainal ya, konflik atau perselisihan antara dua hadis ya, seperti tadi yang Ustaz sebutkan. Nah, lihat di sini ada 3 bagaimana cara kita menanggulangi jika ada 2 hadis sahih yang bertentangan. Yang pertama, in ulima ahaduma. Yang pertama bukan sesuai di situ ya. Yang pertama itu harus jika dia bisa digabung maka jam'u baina huma. Ya.
Jika bisa digabung, maka kita harus menggabungnya, tidak boleh pakai cara lain, harus digabung. Seperti 3 tadi yang saya sebutkan, tentang apa? Tentang minum berdiri, tentang menular, ya, penyakit menular, dan tentang apa tadi? Ya, buang hajat, menghadap kiblat. Maka harus digabung, ya. Misalkan lagi, Rasulullah mengatakan, "Idza kana al-ma' kullataini lam yahmil khabas." Ini kita pelajari di permasalahan fikih taharah, ya, tentang air. Apabila air di bawah 2 kulah, misalkan air aqua, ya, cup aqua ini di bawah 2 kulah dia, di bawah, bukan termasuk air yang banyak. Jika kemasukan najis, misalkan kemasukan tai tikus, ya, kan sedikit kan, kecil kan, berubah nggak airnya? Tidak, ya. Berubah nggak baunya, warnanya? Enggak. Nah, kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW, apabila air itu di bawah 2 kulah seperti air cup itu, maka jika tercampur najis, dia pasti najis, berubah najis. Walaupun kalau kita lihat dari hadisnya, walaupun apa, warna, rasa, dan baunya tidak berubah. Berarti menurut hadis itu, jika ada kotoran, maka dia najis. Tapi di hadis yang lain tentang sumur baudah, ya, yang dilemparkan di dalamnya bangkai, kemudian darah haid, kotoran manusia, pempes di situ, ya. Di zaman Nabi ada sumur, namanya sumur baudah. Nah, ketika kita lihat tentang hukum sumur itu, Rasulullah menjawab apa? Innama tahurun la yunajjisuhu say'un illa, kecuali apa? Berubah 3 sifatnya. Bertentangan nggak hadisnya? Bertentangan, ya. Nah, maka bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya bahwasanya yang dimaksud ma'ul kullatain itu bukan menghukumi bahwasanya di bawah 2 kulah itu najis, akan tapi hanya membatasi, ya, antara hadis yang banyak dan hadis antara air kasir dan air kolil, ya. Kalau kasir berarti itu di atas 2 kulah, kalau kolil berarti di bawah 2 kulah. Pokoknya intinya harus apa? Harus berubah dulu 3 sifatnya, mau dia air yang banyak atau air yang sedikit. Ya, itu contoh. Pokoknya kalau bisa digabung, kita gabung. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat di sini nomor 1, in ulima duma nasikhan. Nah, yang kedua, ya, kuddima an-nasikh, didahulukan nasikh. Maksudnya hadis itu ada yang nasikh, ada yang mansukh, nanti akan kita pelajari. Tapi secara global, apa itu nasikh mansukh? Mansukh itu dia dalil ayat atau hadis yang udah dihapus hukumnya. Paham? Dihapus hukumnya, jadi nggak berlaku lagi, ya. Ada yang dihapus bersama ayatnya, ada yang dihapus hukumnya tapi ayatnya masih ada, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ya, fadluha fa innaha tuzakirul maut. Dulu aku melarang apa kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang silakan berziarah kubur karena itu mengingatkan kepada kematian. Paham? Jadi dulunya nggak boleh, nah sekarang boleh. Itu maksudnya nasih. Nasihnya ini yang baru, ya, yang baru. Kalau mansukh itu yang lama. Paham? Begitulah Allah SWT berfirman. Ini misalkan bukan tentang hadis, ya, Ustaz perkenalkan dulu apa itu nasih mansukh. Misalkan dulu itu diperbolehkan orang meninggal, dia memberikan wasiat.
wasiat ini maksudnya bukan wasiat apa-apa ya, wasiat uang ya. Misalkan mau meninggal ya, orang yang meninggal itu dia berikan wasiat kepada anaknya, kalau kamu dapat rumah ini ya, misalkan dapat rumah ini, yang lain nggak dapat, itu boleh dulu ya. Tapi ya itu, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran ya, diperbolehkan untuk memberikan wasiat kepada ahli waris ya. Tapi di dalam hadis Nabi ya disebutkan bahwasanya la wasiyata lil waris, tidak boleh lagi wasiat kepada ahli waris. Jadi kalau orang mengasih harta sebelum meninggal, dia tidak boleh memberikan wasiat kepada anak-anak ahli warisnya. Kenapa? Karena ahli waris ini mendapat hak sendiri. Di mana haknya? Di warisan ya. Mau tidak mau dia pasti mendapat. Tapi kalau misalkan wasiat, berarti dia lebih banyak dong. Misalkan anak yang pertama dikasih wasiat, yang kedua, ketiga enggak. Paham? Nah itu tidak boleh, karena tidak adil. Boleh nggak wasiat kepada seorang yang di luar pewaris, seperti misalkan tetangga. Nah itu boleh. Paham? Itu ya, nasih dan mansuh. Jadi kalau nasih dan mansuh itu nggak digabung. Paham? Bagaimana kalau nasih dan mansuh itu? Kalau nasih itu kan dia sesuatu yang datang tapi baru ya, maksudnya terakhiran sebelum meninggal Nabi, baru Rasulullah menyebutkan. Mansuh ini udah lama dan itu bertentangan, tapi nggak digabung, tapi apa? Dihilangkan ya, dihilangkan yang lebih lama ya, yang baru ini dia menutupi hukum yang lama tersebut. Paham? Jadi ini nggak digabung, tapi yang mansuh ini dihapuskan. Kemudian itu dia nasih dan mansuh. Kemudian yang ketiga, apabila tidak diketahui yang mana yang awal dan yang mana yang akhir, maka pakai cara apa? At-tarjih ya. Tarjih, apa itu tarjih? Mengedepankan satu saja ya daripada yang lainnya, padahal tidak ada nasih dan mansuh ya. Pokoknya yang lebih kuat, yang lebih sikoh perawinya, yang lebih sikoh isinya, maka itu dikedepankan. Contohnya, Nabi melarang kita puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan ya. Misalkan bulan Sya'ban nih 28 atau ya 29 atau 28 Sya'ban ya, atau 30 Sya'ban kan, sebelum Ramadan Sya'ban kan. Nah, maka nggak boleh puasa di situ. Kenapa? Karena ada hadis Nabi la tuqaddimu Ramadan, jangan meluangkan Ramadan ya sebelum masuk tanggal 1 Ramadan. Kemudian ada hadis lain bahwasanya Rasulullah melarang untuk puasa mulai dari 15 Sya'ban. Bertentangan enggak? Kalau hadis pertama nggak boleh 2 hari terakhir saja kan. Kalau misalkan hadis yang kedua itu dari setengah dari 15 Sya'ban itu udah nggak boleh puasa sampai nanti awal Ramadan. Maka ini bertentangan. Tapi yang hadis dari 15 Sya'ban ini dia tidak rajih ya. Lebih lagi yang hadis akhir-akhir 2 hari di akhir Sya'ban yang tidak bolehnya. Maka masih boleh kita puasa 15 Sya'ban sampai 28 ya, nggak boleh ya. 28, 29, 30 itu tidak boleh. Kenapa? Karena hadis larangan Nabi untuk puasa dari pertengahan Sya'ban itu hadis yang tidak rajih, jadi diambil yang rajih. Yang lain itu padahal dua-duanya sahih. Paham? Itu ya, jadi bertentangan. Paham hadis mukhtalaful hadis ini? Contohnya, misalkan Rasulullah pada suatu saat duduk ketika di rakaat kedua beliau iftiros. Kemudian di suatu saat lagi beliau tawarruk. Tahu itu tawarruk apa? Tawarruk. Hah? Ya, kalau iftiros seperti duduk tahiyat awal kan. Nah, kadang Rasulullah iftiros, kadang tawarruk. Jadi boleh nggak iftiros? Boleh tawarruk, boleh nggak? Boleh. Itu maksudnya mukhtalaful hadis. Boleh dipakai dua-duanya. Misalkan kadang Rasulullah menggerakkan jarinya, kadang tidak. Ya, itu dia mukhtalaful hadis. Kadang Rasulullah tidaknya begini, kadang tidak. Paham?
itu boleh dua-duanya. Ya, jadi nggak ada mana yang wajibnya kalau dalam masalah yang mukhtalaful hadis. Paham sampai sini? Kemudian kita lanjut sedikit lagi hadis selanjutnya tentang nasikh dan mansukh. Nah, kita akan membahas tentang yang kedua ini. Lihat di sini ta'rifun nasakh, ya. Nasakh. Jadi ini adalah judulnya nasakh. Nasakhun itu masdar. Nasakhun ini adalah hadis yang menghapus hadis lain. Kalau yang menghapus namanya nasikh. Kalau yang terhapus namanya mansukh. Maf'ul, paham? Mansukh. Dan ini tidak hanya berlaku pada hadis, ya, pada ayat juga. Contohnya dulu Rasulullah di dalam ayat, maksudnya Allah SWT berfirman di dalam ayat bahwasanya kalau anak mau menjadi anak susuan itu dia harus menyusui sebanyak 10 kali. Kemudian dikurangi oleh Nabi menjadi 5 kali. Paham? Ya, jadi kalau misalkan 10 kali itu berarti kalau misalkan dia lebih dari 5 kali, maka anak ini menjadi anak susuan. Dia tidak boleh menikahi orang yang menyusuinya dan tidak boleh menikahi anak-anak dari orang yang menyusuinya. Paham? Misalkan siapa? Misalkan yang ada anak bayi, ya dia tidak disusui oleh ibunya tapi oleh perempuan misalkan. Ya, maka kalau udah dari 5 kali susuan, maka anak ini yang udah besar tidak boleh dia menikahi anak-anak dari si ibu itu. Paham? Karena dia menjadi saudara persusuan. Paham? Itu dia. Nah, kemudian lihat di sini pengertiannya. Nasakh itu apa? Raf'u syari' hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhiran. Lihat di sini bahwasanya raf'u mengangkat, ya, syari' ini pensyariat, ya. Pensyariat itu siapa? Pensyariat itu siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, itu ketika disebutkan syari' itu Allah dan Rasulnya. Jadi ketika Allah dan Rasulnya mengangkat sebuah hukum yang udah lama, ya, misalkan ada hukum yang udah lama, nah ini diangkat, dihilangkan, nggak berlaku lagi nih, ya, ditutup dengan hukum yang baru. Itu dia maksudnya. Paham? Seperti tadinya 10 kali susuan, ya, ditutup, dihapus menjadi 5 kali saja, ya. Itu dia. Ini namanya nasikh dan mansukh. Yang lama itu namanya hadis apa? Namanya mansukh, yang tertutup, ya, yang dihapus. Kalau yang menghapus itu namanya apa? Nasikh, ya. Tapi ini nasikh mansukh ini hanya berlaku pada pembahasan fikih, ya. Kalau akidah dia nggak masuk, ya. Akidah nggak pernah ada nasikh dan mansukh. Kenapa? Kalau akidah ada nasikh dan mansukh itu apa? Menjadikan prasangka bahwasanya ilmu Al-Quran dan hadis ini tidak di atas yakin. Tapi kalau hukum bisa saja, karena bisa saja hukum ini tidak cocok dengan umat yang baru, tapi cocoknya pada umat yang lama. Paham? Nah, itu dia. Maka diganti oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu dia. Paham ya? Tata cara tentang nasikh dan mansukh. Jadi nanti kalau ada soal, sebutkan, jelaskan tentang nasakh. Bagaimana jawabnya? Nasakh itu adalah, ya, pengangkatan, ya, sebuah hukum yang lama ditutup dengan hukum yang baru oleh Allah dan Rasulnya, bukan oleh orang lain. Paham? Itu. Kalau yang menghapus itu apa namanya? Nasikh. Kalau yang terhapus mansukh. Dan ini dilakukan jika tidak bisa digabungkan. Paham? Kan ada step-stepnya tadi itu, ya.
Jadi itu nggak boleh dipilih, harus berurutan. Kalau misalkan masih bisa digabung maka tidak ada nasih dan mansukh. Ya. Tapi kalau misalkan bisa digabung maka kalau misalkan nggak bisa digabung maka kita pakai nasih dan mansukh. Bagaimana ya di sini bima ya'rifun nasih wa minal mansukh? Bagaimana kita mengetahui oh ini hadisnya yang nasih nih, oh ini mansukh? Maksudnya apa? Kalau nasih dia cenderung paling akhir datangnya, paham? Misalkan sebelum meninggal Nabi. Kalau misalkan yang masuk itu di awal-awal, paham? Itu maka dia tertutupi, ya. Jadi dia sesuai waktu, bukan kita pilih yang mana yang menutupi atau yang tertutupi. Enggak, dipilih yang nasih itu pasti yang belakangan. Kenapa? Karena belakangan itu dia yang memperbaharui, paham? Yang mengganti. Hah? Nah, makanya kita lihat di sini. Bagaimana tahu kita nasih dan mansukh? Lihat di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tasrihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas disebutkan Rasulullah, oh ini nasih nih, oh ini mansukh nih. Nah, itu yang pertama kita tahunya. Contohnya, Nabi Muhammad bersabda di sini, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakirul akhirah, ya. Dulu aku apa? Melarang kalian ziarah kubur, dan sekarang berziarah. Kenapa? Karena ziarah kubur ini mengingatkan kematian, ya. Tapi bukan berziarah rame-rame. Kalau ini nggak boleh, ya. Karena kalau rame nggak bakal mengingatkan kematian, yang ada malah bercanda nanti. Dan ziarah kubur bukan hanya kepada kuburan keluarga. Pokoknya intinya itu mengingatkan kematian dan nggak harus kuburan keluarga. Jadi kalau misalkan dia ziarah kubur, bawa bunga ke keluarga, itu bukan ziarah kubur namanya, paham? Itu dia. Tapi pada asalnya ziarah kubur boleh. Kenapa? Karena udah di nasakh, ya. Tadinya nggak boleh menjadi boleh. Jadi yang pertama, bagaimana caranya mengetahuinya? Ada kejelasan dari Rasulullah, ya, menyebutkan itu. Yang kedua, biqauli sahabi, dengan perkataan sahabat. Kenapa? Karena sahabatlah yang hidup bersama Nabi, bukan kita. Ya, jadi sahabat yang tahu apa yang Nabi maksud, ya. Bagaimana? Itu adalah qaul Jabir, ya. Jabir radhiyallahu anhu, karena akhir amraini min Rasulullah tarkul wudu mimma masatin nar. Ya, lihat di sini. Hal yang terakhir yang disebutkan Rasulullah sebelum meninggal adalah bolehnya tidak berwudu jika memakan makanan yang ya ada satu api, maksudnya makan bakar, misalkan ikan bakar. Dulunya Rasulullah bersabda begini, tawaddu'u mimma masatin nar, kalian harus berwudu, ya, jika makan makanan bukan unta yang terkena api, misalkan dia dimakan, misalkan kambing guling, ikan bakar, ya, kalau digoreng itu nggak terkena api. Nah, tapi yang akhir Rasulullah menyebutkan apa? Bolehnya tidak berwudu jika makan makanan yang terkena api. Ini nasih dan mansukh nggak? Iya. Kalau yang tadi hukumnya wajib berwudu kalau udah makan, dan sekarang tidak wajib lagi menjadi sunnah, paham? Jadi yang wajibnya itu di mansukh. Nasihnya mana? Yang disunahkan berwudu, paham? Itu dia. Dan tahunya dari mana? Ini bukan dari Nabi tapi dari sahabat, ya. Karena ini perkataan Jabir bin Abdullah. Kemudian yang ketiga, mengetahui sejarah tarikh ini tanggal, ya. Misalkan ayat hadis yang pertama itu pada saat Nabi masih di Mekah, kemudian hadis kedua pada saat Fatul Makkah. Berarti jelas ya. Pertama Nabi di Mekah 13 tahun pertama sebelum hijrah. Kemudian hijrah 10 tahun, baru tahun ke-8 setelah hijrah itu Fatul Makkah. Berarti sangat jauh. Maka kita jelas tahu bahwasanya hadis yang di Mekah ini itu adalah mansukh, jelas. Dan yang pada saat Fatul Makkah itu adalah nasih. Sebenarnya sebagaimana kita tahu di Al-Quran ada surat Makkiyah dan Madaniyah, ya. Kalau Makkiyah itu berarti dia awal-awal, ya, pada saat Nabi masih di Mekah, dan Madaniyah itu pada saat Nabi sudah hijrah. Ya, di sini contohnya adalah hadis aftarul hajim wal mahjum,
Ya. Rasulullah bersabda, kalau orang yang berbekam dan yang dibekam, yang membekam dan yang dibekam itu harus buka puasa, batal puasanya. Kemudian Nabi setelahnya meriwayatkan atau menurutkan hadis ada Nabi SAW ihtajama ya wahwa muhrim, wahtajama wahwa so'im. Bertentangan enggak? Yang pertama Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa kalau dia bekam atau membekam dia batal puasanya. Yang kedua bahwasanya Nabi sendiri bekam pada saat Nabi sedang berpuasa. Bertentangan enggak? Bertentangan. Tapi hadis yang pertama ini udah lama ya. Yang baru ini adalah yang perbuatan Nabi berbekam dan tidak batal puasa. Jadi kalau berbekam itu tidak membatalkan puasa. Gak apa-apa. Paham? Hah? Enggak. Karena dia melemahkan tubuh. Tapi boleh. Ya enggak sunah tapi boleh. Yang disunahkan pada hari apa? Biasanya iya di Jumat ya, kemudian Kamis dan seterusnya. Itu yang ketiga. Nah, lihat di sini hadis awal itu pada saat Fathul Makkah ya. Fathul Makkah itu tahun ke-8 Ba'dal Hijrah. Sedangkan yang kedua itu pada saat Hajatul Wada, pada saat Haji Wada ini setelah Fathul Makkah ya, di tahun ke-9. Ya, jadi itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, bagaimana kita tahunya? Udah habis? Udah habis enggak? 3 menit lagi. Ya, sedikit lagi lah ya. Yang keempat dengan ijma ulama kita tahunya. Bagaimana contohnya? Ya, Rasulullah bersabda, man syaribal khamra fajliduhu ya fa in ada fi rabi'ah faqtuluhu. Rasulullah bersabda, orang yang minum khamar maka dia harus dicambuk. Tapi kalau dia udah ngulang sampai 4 kali, udah dicambuk, yang keempatnya dia harus dibunuh. Itu sabda Nabi pada awal-awalnya. Kemudian Nabi menyebutkan bahwasanya ini adalah ijma, bahwasanya ulama mengatakan ini ijma, bahwasanya hadis ini sudah dimansuh. Paham? Jadi tidak perlu bukan dicambuk, tidak perlu dibunuh orang yang minum khamr, cukup dicambuk saja walaupun dia udah lebih dari 4 kali. Paham? Karena hadis ini sudah dimansuh. Dari mana kita tahu? Dari ijma ulama. Bahwasanya Imam Nawawi mengatakan ini ada ijma, bahwasanya hadis ini dimansuh. Paham? Jadi ada berapa cara kita mengetahui nasih dan mansuh? Ada berapa? 4. Yang pertama, coba kalian yang pertama apa? Cara mengetahui nasih dan mansuh. Bagaimana cara mengetahui nasakh? Coba sampingnya. Apa itu nasakh? Nasakh pakai kho. Coba depannya seto. Nasakh apa? Apa? Ya, santum. Nah, bagaimana cara kita tahu? Bagaimana cara mengetahui nasakh? Coba Arif. Yang pertama. Nah, apa artinya? Bukan. Nah, coba antum. Hah? Belum paham? Coba Umar. Apa tafsir Rasulullah? Niko. Ya, diberitahu atau dijelaskan oleh Rasulullah. Yang kedua, coba kakinya.
Apa coba? Ya, yang ketiga, coba Kak Davi. Yang ketiga. Ya, sejarahnya. Harus tahu kapan dia yang akhir, kapan dia yang juara. Enggak lah, yang ketiga. Yang keempat apa? Coba. Nah, Mas Antum ya. Paham ya? Jadi kalau ujian buat ini bisa nggak dijawab? Bisa ya. Nah, insya Allah ini akan kita bahas selanjutnya pada pertemuan minggu depan. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka.